Nu'aiman memiliki nama panjang, yaitu Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah. Dia berasal dari kota Madinah asli. Artinya adalah dia termasuk golongan Ansyar. Pada waktu perang Badar, dia turut berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berasal dari Bani An-Najjar Madinah, dan dia adalah salah seorang muslim awal di kota ini. Dia adalah salah satu orang yang berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perjanjian Aqabah kedua. Ia menjalin hubungan dengan Quraisy ketika menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf. Diceritakan dari Ibnu Majah, suatu ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq pernah mengajak Nu'aiman bersama sahabat yang lain lagi untuk berdagang. Adapun sahabat yang diajak bernama Suhaibit bin Harmalah. Mereka bertiga pergi ke Syam, yang dimana merupakan daerah maju pada masa itu. Pada suatu hari yang menjelang siang, Suhaibit ditugaskan untuk menjaga makanan. Karena saat itu Nu'aiman merasa lapar, dia menghampiri Suhaibit dan meminta satu potong roti saja untuk dirinya. Tetapi karena mendapatkan amanah untuk menjaga makanan tersebut, Suhaibit pun menolak permintaan Nu'aiman. Hingga kemudian Nu'aiman berkata, "Jika begitu, berarti kamu juga setuju semisal saya berbuat ulah." Setelah mendapatkan penolakan dari Suhaibit, Nu'aiman pun berjalan menuju pasar dan mencari wilayah yang khusus banyak menjual hamba sahaya. Di sana kemudian dia mengatakan pada orang-orang bahwa dia memiliki hamba sahaya yang begitu murah dan ingin menjualnya. Nu'aiman juga menambahkan bahwa satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh hamba sahaya itu adalah terus mengatakan bahwa dirinya merupakan orang merdeka dan bukanlah hamba sahaya. Mendengar tawaran itu, orang-orang pun tertarik dan Nu'aiman pun mengajaknya menuju Suhaibit. "Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya," ujar Nu'aiman pada mereka. Orang itu pun memberi uang pada Nu'aiman dan menghampiri Suhaibit untuk dibawa. Tentu, Suhaibit yang terkejut mengatakan bahwa dia bukan hamba sahaya dan orang yang merdeka. Namun, karena sebelumnya Nu'aiman sudah mengatakan hal tersebut, orang yang membeli tadi menganggap perkataan Suhaibit sebagai bualan saja dan mulai membawanya. Setelah beberapa saat dari kejadian tadi, Abu Bakar Asy-Syiddiq kembali dan mencari keberadaan Suhaibit. Karena tidak mendapati kehadirannya, Nu'aiman pun berkata, "Dia sudah saya jual, ya Abu Bakar." Setelahnya, Nu'aiman menceritakan semua yang terjadi dengan jujur pada Abu Bakar. Abu Bakar pun menebus kembali Suhaibit dari orang-orang Syam tadi. Lucunya, kisah ini sampai pada telinga Rasulullah dan membuat beliau tertawa hingga terlihat gigi geraham di hadapan para sahabat. Suatu ketika, dia melihat terdapat penjual madu yang menjual dagangannya dengan kepanasan. Meski begitu, sayang sekali karena tidak ada dagangannya yang terjual. Mendapati hal itu, Nu'aiman pun mendatangi sang penjual dan mengajaknya beranjak ke kediaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, dia hendak membelikan hadiah berupa madu tersebut untuk Rasulullah. Singkat cerita, Nu'aiman tiba-tiba meninggalkan penjual tersebut dan berpesan, "Aku harus pergi karena ada beberapa urusan. Penghuni rumah ini akan segera keluar dan membayar semua harga madu itu kepadamu." Sang penjual lantas mengetuk pintu kediaman Rasulullah dan memberikan madu yang dijualnya pada beliau. Tentu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahagia dan tersentuh karena berpikir bahwa madu itu adalah hadiah untuk beliau. Hingga Rasulullah pun kemudian membagikan madu itu pada para sahabat. Di saat itulah, sang penjual madu berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bayarlah madu tersebut." Walaupun terkejut, dengan cepat beliau memahami situasi yang terjadi. Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, beliau berujar, "Pasti ini perbuatan Nu'aiman." Tidak lama setelah itu, Rasul pun memanggil Nu'aiman dan meminta penjelasan Nu'aiman dari kejadian tersebut. Sementara jawaban Nu'aiman lagi-lagi membuat beliau tersenyum. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mengetahui engkau sangat suka menikmati madu, tetapi aku tidak memiliki uang untuk membeli dan menghadiahkannya kepadamu." Dia melanjutkan, "Karena itulah hanya mengantarkan saja kepadamu, dan semoga saya mendapat taufik